Selamat sore semua sahabat Sinar Raja Solusi. Kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Vanessa Angel. Kita mendapat kabar ya kemarin dapat kabar berduka seperti itu. Kami segenap keluarga Sinar Raja Solusi mengucapkan berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah diterima di sisinya. Amin. Nah, menurut info yang diduga, dari info yang didapatkan, diduga kecelakaan diakibatkan oleh pecahnya ban di kecepatan tinggi. Kami hari ini akan membahas mengenai kecepatan dalam sudut pandang psikologi tersendiri gitu ya. Jadi bila ada yang tersinggung atau kurang mengenakan, mohon maaf sebelumnya. Jadi kecepatan ini lagi yang info-info yang beredar di luar sana, kecepatan saudara Vanessa Angel itu sekitar 180 km per jam di tol gitu kan ya. Kita tidak membahas batas kecepatan maksimum kecepatan tol gitu kan ya, tapi yang akan kita bahas mengenai kecepatan itu sendiri. Kecepatan maksud kecepatan sini adalah bagaimana tubuh kita mereaksi kecepatan tersebut gitu loh. Bahasan hari ini adalah gitu. Kecepatan 180 km di mobil mungkin tidak terasa. Kenapa? Karena sensor-sensor tubuh kita sudah tertutupi. Dalam arti kata tertutupi seperti ini. Shock breakernya nyaman, ruangannya kedap, tidak terasa anginnya, gitu kan ya. Apalagi ditambah mobil-mobil zaman sekarang sudah steeringnya sudah tidak pakai sudah menggunakan sensor gitu, elektrik gitu. Tidak manual seperti zaman dulu yang feedback dari jalan masih terasa di steer. Makanya, jadi secara kecepatan 100 km per jam di mobil dengan 100 km per jam di motor itu sangat berbeda rasanya. Dimana motor masih kita terasa anginnya kencang, terus pergerakan dari jalanan terasa sekali, perlu kita mengimbangi. Nah, kalau di mobil 100 km ke atas itu tidak terasa kencang. Kenapa? Karena kita dalam satu shell, kabin gitu kan ya. Aman dan aman gitu dalam shell tersebut. Nah, kalau di dalam psikologi itu si pengendara mempersepsikan bahwa kecepatannya tidak tinggi, walaupun di situ terdapat ada speedometer ya, ada speedometer, tapi dia nggak tetap, seorang pasti ngeliat speedometernya udah di atas 100, 120, 180 gitu kan ya, tapi persepsi di dirinya merasa kalau itu belum kencang karena dia tidak merasakan apa yang di kulit-kulitnya tidak terasa anginnya seberapa gitu kan ya, feedback jalannya tidak terasa. Beda dengan kalau 180 km di motor, itu sangat berasa sekali, anginnya sangat kencang. Itu udah di otak kita mempersepsikan bahwa ini kencang gitu loh. Jadi ada rasa ingin memelankan laju kendaraannya seperti itu. Kalau di mobil berkurang tuh sensasi itu seperti itu. Nah, tadi kita sedikit membahas tentang persepsi. Nah, kalau teman-teman belum pada awam mengenai persepsi, nah kita akan bahas sedikit persepsi. Persepsi di sini maksudnya adalah persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian stimulus atau rangsangan dari stimulus yang didapatkan. Maksudnya segini, ketika kita berkendara, stimulus itu datang dari banyak hal, dari penginderaan mata, ya kan ya, seberapa cepat pergerakan di lingkungan sekitar, terus ada pendengaran suara yang lewat di telinga kita pas lagi berkendara, terus ada sensori kulit mengenai kecepatan angin segala macam. Nah, stimulus yang diterima oleh tubuh kita diproses di otak. Setelah diproses akan diartikan. Pengertian itu adalah akhirnya muncullah persepsi. Persepsi adalah sudut pandang, bahasa gampangnya seperti itu. Persepsi sudut pandang yang diterima oleh pengendara mobil dalam kecepatan tinggi itu yang saya ceritakan tadi berkurang dalam arti kata sensori kulitnya tidak terasa, ya kan ya. Angin datang dari AC, bukan kecepatan angin actual dari kecepatan dari pergerakan. Kalau motor sensori kulit akan bereaksi dengan
ini kecepatannya sudah tinggi dengan pergerakan angin dan sensor-sensor di kulit yang sudah terasa sangat tinggi gitu kan ya. Terus mata, kalau mata sama-sama bisa didapatkan gitu loh, sama-sama ngeliat oh pergerakan pohon ini udah cepat nih, udah mulai bergerak cepat gitu loh. Sama kalau di pendengaran, mobil zaman sekarang apalagi mobil dari saudara Vanessa Angel, kabinnya cukup kedap ya untuk Pajero Sport itu. Jadi tadi stimulus-stimulus yang dirasakan oleh si pengendara, si driver itu berkurang dibandingkan kalau kita menggunakan motor di kecepatan yang sama gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, sahabat Sinar Raju Solusi, tetap berhati-hati di jalan dan patuhi setiap rambu-rambu yang berlaku.